Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Apa kabar? Snacknya boleh dibuka, kok kayaknya lemes ya. Tadi kayaknya nggak sempat makan malam. Apa kabar? Nah gitu dong, semangat ya. Seperti Pak Rahmat ya, semangat. Kalau yang baru satu gimana Pak? Tadi doanya gitu loh Pak, bukan saya loh ya. Ya, rasa syukur yang tiada terhingga, tidak ada alasan bagi kita untuk menyudahinya. Karena nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita juga tidak pernah putus. Seperti halnya pada malam hari ini, Masya Allah luar biasa, Alhamdulillah. Kita diberi waktu, kita diberi kesempatan, kita diberi semangat untuk bisa hadir di Masjid An-Nur Gunung ini dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Mungkin ada beberapa di antara kita yang saat ini pilih untuk malam mingguan ya, apalagi ini long weekend ya, kemudian juga libur panjang anak-anak, mungkin mereka memilih untuk lebih memilih untuk jalan-jalan. Tapi kita semua yang ada di sini, Masya Allah luar biasa, memilih untuk hadir di masjid ini dan insya Allah akan mengaji ilmu yang bermanfaat, dan ini bermanfaat tidak hanya untuk dunia kita, tapi juga untuk akhirat kelak. Insya Allah, amin. Bapak dan Ibu, monggo acara kajian pada malam hari ini ya, hari Sabtu tanggal 2 atau sekarang udah masuk ke tanggal 3 nih Bang. Tanggal 3 Muharram 1447 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 28 Juni 2025. Kita mengawali dengan membaca basmalah bersama-sama. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Dan monggo kita satukan niat kita, kita bulatkan niat kita hanya mencari ridha Allah semata dengan cara mengkaji ilmu yang insya Allah ini tidak hanya bermanfaat di dunia tapi juga manfaat untuk akhirat kelak. Saya ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Al Ustadz Dr. Tri Pitara MSSI MKes MCI. Ada M-nya lagi nggak Pak? Saking panjangnya, Masya Allah luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz sudah berkenan hadir pada malam hari ini, dan beliau ini adalah dosen dari program studi kedokteran Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, praktisi dan konselor klinik keluarga. Kemudian juga beliau ini juga ketua Bang pengembangan karir LPKA UMY Oh, konselornya. Oke. Kemudian juga beliau ini adalah inspirator dan motivator di Radio Pro 2 RRI Yogyakarta. Oke. Ya. Dan kali ini Ustadz Tri Pitara akan menyampaikan tentang pencerahan untuk kehidupan yang lebih baik di tahun baru 1447 Hijriah. Monggo Bapak dan Ibu boleh sambil menikmati snack-snack tadi yang sudah disediakan, dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Al Ustadz Dr. Tri Pitara. Monggo persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid An-Nur rahimahullah. Alhamdulillah di malam hari ini cuaca cukup cerah. Bapak, Ibu, adik-adik semuanya, mas-mas, mbak-mbak semuanya bisa hadir di selasar atau teras masjid, serambi masjid, bisa menghadiri silaturahmi dan tholabul ilmi dalam rangka 1 Muharram ya, tahun baru Hijriah ya, 1447
Semoga langkah kaki Bapak Ibu sekalian, mas-mas, adik-adik semuanya, mbak-mbak, senantiasa Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah bagian dari umat beliau yang nanti mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum saya memulai, saya mengajak Bapak Ibu semuanya, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, coba tangan diangkat. Yang kanan, ya, yang kanan. Terus kemudian letakkan di sebelah kiri teman atau sebelah kita, di pundaknya. Nah, ditepuk-tepuk pundak saudara kita. Sebelah kita. Tepuk-tepuk, ikuti kata-kata saya, ya. Saudaraku, alhamdulillah, hari ini kita bisa bersama-sama untuk menyambut tahun baru Hijriah ini. Semoga di tahun-tahun ke depan kita semakin bahagia dunia akhirat. Kembali tangan yang kiri sekarang. Tepuk sebelah kanan kita, ya. Saudaraku, alhamdulillah, hari ini kita masih diberi waktu untuk mendapatkan bekal hidup insya Allah yang abadi. Semoga kita bisa bersama kembali di surganya Allah. Amin. Nah, jadi kita sudah saling mendoakan, ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, judulnya agak menggelitik, ya, dari tema tadi yang sudah disampaikan oleh pembawa acara. Mumpung awal tahun baru, ayo mendesain nasib kita, ya, authentic greatness dengan segitiga cinta. Nah, ini bukan cinta segitiga loh Bapak Ibu, ya. Beda maksud nanti, ya. Jadi kita akan mendesain nasib authentic greatness. Authentic greatness ini apa sih? Sampun nate mireng dereng. Nembe mawon. Authentic niku artine orisinil, asli, sanes palsu. Terus greatness niku napa Bapak Ibu? Greatness itu adalah kehebatan, kebaikan, keunggulan yang ada pada kita, ya. Jadi orisinil, tanpa pencitraan. Nah, dengan apa? Segitiga cinta. Nah, ini penting ini, karena hidup itu tanpa cinta, pripun Bapak Ibu? Hampa, rusak. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Yen sewu kalau berdiri kemawon, ya. Apakah nasib kita ini bisa didesain, Bapak Ibu? Saged napa mboten? Nah, alhamdulillah, jawabnya sangat bisa. Nah, terus ada berikutnya. Merencanakan itu area kita. Merencanakan. Tadi gambar di awal adalah gambar arsitek sedang merancang rumah, mendesain. Jadi betul. Nah, terus dalam hal ini merencanakan itu area kita, ikhtiar itu kompetensi yang Allah berikan kepada kita. Jadi itu masih area kita. Sedangkan hasil itu wilayah Allah. Saged dipun pahami ya Bapak Ibu, adik-adik, ya. Ini terutama pemuda dan pemudi ini. Ya, ini penting.
Karena kita mau mendesain kita ke depan. Di tahun-tahun ke depan ini, di hari-hari bulan-bulan Muharram seterusnya. Nah, sekarang ini, bagaimana dasar logikanya? Nah, kalau kita ini bicara harus ada dasarnya. Rasionalitasnya seperti apa? Sekarang kita lanjutkan. Apa itu tadi yang dimaksud authentic greatness? Sampun nggih mau nggih? Nah, ini yang kita sebut dengan kehebatan, keunggulan yang sebenar-benarnya, dan itu kita lakukan dengan secara tulus. Tulus niku apa, Pak? Sanes penyanyi loh. Jadi tulus itu adalah segala hal yang tanpa pamrih. Ya. Bedanya dengan ikhlas apa, Pak? Saya itu harus punya tulus dan ikhlas. Nah, dua hal yang berbeda. Kalau ikhlas itu punya pamrih, pamrihnya kepada Allah. Cuma satu itu. Ya. Terus ini, nah ini segitiga, lalu cinta. Ya. Saya seringkali membuat sebuah konsep dengan segitiga. Dulu waktu saya nyusun tahun 2012. Disertasi itu salah satunya segitiga kebahagiaan. Kalau ini saya menyusun baru di tahun 2025. Saya buat segitiga namanya segitiga cinta. Bagaimana itu segitiga cinta? Yaitu pertama aku, yang kedua kita, yang ketiga dia. Aku, kita, dia. D-nya hurufnya besar. Makanya dia itu adalah Allah. Jadi Bapak Ibu adik-adik semuanya, kita ini kalau namanya cinta, mencintai kita, itu harus dengan mencintainya karena Allah. Karena kalau kita nggak sadar itu, mencintai kita tidak bisa cinta sepenuh hati. Nah sekarang ini, aku tuh siapa? Perso Bapak Ibu, aku niku sinten? Who am I? Siapakah saya? Kan nonton? Siapakah Bapak Ibu? Siapakah mbak-mbak, adik-adik semuanya? Itu adalah pertanyaan yang boten gampil. Who am I itu berarti menandakan kita harus mengenal kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, mengenal kita, kita mengenal kita, diri kita ini kenal dengan kita, maka saya ini akan mengenal Tuhan kita, Rabb kita. Jadi posisinya kalau aku tak kenal aku, maka aku ora ngerti Tuhanku itu siapa, Tuhanku menciptakan aku itu untuk apa. Ya, betul. Nah, sehingga aku mencintai aku perlu diketahui banyak satu kasus nih dalam pengalaman praktek di lapangan Bapak Ibu. Saya punya banyak klien yang bermasalah dengan dirinya, tidak mencintai dirinya, bahkan membencinya sampai akhirnya membenci dirinya dalam kondisi harus mencoba membunuh dirinya, suicide. Ya. Nah, itulah kenapa ada orang depresi. Kenapa? Karena dia tidak mengenal cinta. Cinta dengan dirinya nggak paham bahwa cinta dirinya itu harus cinta karena Allah. Allah itu menciptakan kita sebagai makhluk. Allah sebagai apa? Khalik. Ya, sebagai sang maha pencipta kita. Allah menciptakan kita itu ada dua hal yang penting Bapak Ibu. Allah menciptakan kita diberi kelebihan, keunggulan, kehebatan. Dalam hal ini Allah sudah menyebutkan di dalam Quran surat At-Tin
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baik makhluk, lebih baik dari makhluk yang lain. Berarti the best of the bestnya makhluknya Allah. Terus diberikan kehebatan-kehebatan itu, kita juga diberi kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Terus kelemahan, keterbatasan kita ini untuk apa Allah berikan? Nah, seringkali kita ini tidak sadar bahwa kita ini diberi kelemahan, akhirnya kita membenci kelemahan kita. Leres mboten? Saya ini oleh Allah diciptakan dalam bentuk cendekiawan, Bapak Ibu. Cendek-cendek tapi menawan. Tinggi badan saya kalau untuk laki-laki itu termasuk cendek, Pak. Itu keunggulan dari kekurangan saya. Ya, saya itu punya keunggulan dan keunggulannya tidak ada yang menyamai. Jadi setiap manusia Allah ciptakan dalam bentuk limited edition. Manusia diciptakan Allah tidak ada yang sama, Bapak Ibu. Kita terus mboten dicek sekarang. Sidik jari kita itu ada yang sama mboten? Mboten. Karena itu tidak ada yang sama digunakan untuk identifikasi seseorang. Nggih mboten? Terus yang kedua, DNA kita wonten ingkang sami mboten? Dari sejak Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir. Wong dalam diri saya saja, DNA di kulit saya ini dengan DNA di mata saya saja berbeda kok Bapak Ibu. Berbeda, susunan asam nukleatnya itu berbeda-beda Bapak Ibu. Konfigurasinya beda. Maka kita ini diberikan kelebihan kita tidak sama dengan kelebihan orang lain, dan orang lain ada kekurangan yang saya punya lebih, sehingga kelebihan saya ini sebetulnya bukan untuk saya Bapak Ibu. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak memiliki kelebihan seperti yang saya punya, sehingga ada manfaatnya. Leres mboten? Nah, itu satu. Yang kedua, kelebihan kita ini pasti di situ letaknya kekurangan kita Bapak Ibu. Tadi saya ini tinggi badannya enggak tinggi-tinggi amat, istilahnya cendek. Kelebihannya kalau lewat rumah siapapun enggak bakal gejegluk. Jadi betul. Coba kalau saya tinggi badannya itu termasuk golongan tinggi, kalau mau lewat mesti ninggluk dulu, enggak gejegluk. Salah satunya. Yang kedua, ketika kita itu punya kekurangan, bukan untuk mencederai kita Bapak Ibu, tapi untuk apa? Agar supaya kita menjadi baik dan terbaik buat kita. Contohnya, Bapak Ibu, suara yang bisa kita dengar, pirsa mboten batasipun pinten Bapak Ibu? Batas kita bisa mendengar 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itulah area yang disebut audio frekuensi, suara yang mampu kita dengar secara seluruh manusia, kecuali Nabi Sulaiman, Nabi saking Sleman. Itu aslinya Sleman tuh, Nabi Sulaiman. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang namanya manusia tidak mampu mendengar di bawah 20 Hz. Itu namanya suara infrasonik. Suara apa itu? Di bawah ini ada tanah, lapisan-lapisan tanah itu kata orang geologi setiap tahun bergeraknya itu 7 cm Bapak Ibu. 7 cm ini kalau dibagi setahunnya hariannya berapa? Bagi 360 hari. Jadi berapa Bapak Ibu? 0,0 sekian. Gitu? Di situ gerakannya ini menimbulkan getaran. Getaran itulah namanya resonansi suara yang kita nggak pernah bisa dengar. Karena itu kita nggak terasa ada goyangan, nggak terdengar pula di telinga kita. Dalam kondisi seperti itu apa? Coba lihat di BMKG Bapak Ibu. Mesti ada seismograf yang selalu begini-begini.
nyoret-nyoret gambar gerakan getaran itu. Betul apa tidak? Kalau magnitudenya terlalu tinggi bisa terjadi kita terasa ada goyangan yang bisa dirasakan manusia. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu mendengar suara semut sedang ketemu temannya, say hello, terus ngobrol ngrasani koncone, Bapak Ibu sehari sakit mboten? Brebek, telinga kita brebek. Ya mboten? Itulah kekurangan kita untuk kebaikan kita. Yang kedua, mata kita ini Bapak Ibu. Kalau mata ini diberi kelebihan seperti mikroskop, saged mirsani Bapak Ibu wajahnya nggak ada yang cantik, nggak ada yang cakep, nggak ada yang ganteng. Sebabnya apa? Begitu mata melihat pembuluh darah, melihat darah mengalir. Nah, kalau lihat perut, jijik. Lihat usus, di situ ada kolon, ada maaf kotoran. Kira-kira ada yang cantik mboten? Mboten. Jadi kita ada keindahan, ada sesuatu yang luar biasa itu karena mata kita diberi terbatas. Paham ya Bapak Ibu? Jadi kita ini kalau mengenal aku akan mencintai segala apa yang Allah berikan padaku, baik kelebihan maupun kekurangan. Akhirnya apa? Orang yang bisa mengenali dirinya ini akan adanya rasa syukur. Leres toh mboten? Nah, Bapak Ibu, karena itu kalau aku sudah bisa mencintai aku, maka aku akan mencintai kita. Kita itu berarti tidak hanya saya, tapi ada orang-orang di sekitar saya. Yaitu namanya kita. Maka saya mengatakan kita yang ada di ruangan ini berarti apa Bapak Ibu? Saya dan Bapak Ibu adik-adik semuanya. Leres betul? Nah, sehingga kita bisa mencintai bersama dalam kebersamaan, dan itulah cinta karena Allah. Tanpa karena Allah, cinta kita pasti pudar. Betul apa tidak? Mencintai istri dulu cantik, kulitnya kenceng mulus, begitu 40, 50, 60 gempor. Ini betul? Kira-kira pudar nama betul? Nah, jadi kalau cinta karena Allah tidak ada yang pudar. Nah, itulah di dalam hidup ini, agar aku bisa menampilkan sosok terbaikku, maka aku harus apapun melihat segala sesuatu penuh dengan cinta Allah. Sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu. Hidup itu adalah safar Bapak Ibu. Safar ini apa Bu? Perjalanan. Jadi hidup ini adalah perjalanan. Namanya perjalanannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita ini dari Allah kembalinya menuju Allah. Sadar no betul menawi kita itu sedang dalam posisi menuju ke Allah. Tadi sholat menuju ke Allah, ya betul. Tadi zikir, kemudian muhasabah ini ya. Apa tadi? Mujahadahan ya. Itu menuju ke Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita ini dari Allah kembali ke Allah ini ada siklus hidup kita Bapak Ibu. Siklusnya pripun? Kita itu awal mula kita adalah di alam akhirat yang namanya surga. Akhirat itu hari ini dulu sebelum kita ada sudah diadakan oleh Allah. Nggih teman-teman. Surga sudah diadakan oleh Allah. Neraka sampun wonten. Disitulah kita berada di kampung yang namanya Lauhul Mahfuz. Disitulah kita berada roh dan jiwa kita. Maka ini alam roh namanya. Di saat itu Bapak Ibu, kita ini dipanggil oleh Allah. Tripitara, please come here. Saya datang. Senikodamu ya Allah. Di situ ditanyain. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kira-kira bisa jawab betul Pak? Bapak Ibu kemutan betul di tangleti Allah. Yes. Ya, kita langsung bisa jawab.
Qalu bala syahidna. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami sebagai saksi. Terus disitulah Allah menunjukkan kepada saya, ditunjukkan begini, itu janinmu itu. Nah, ini perintah pertama Allah untuk memerintahkan kita untuk menjalani apa yang diperintahkan. Itu janinmu, kamu segera ke sana. Terus saya itu sebetulnya mau protes sama Allah. Ya Allah, jangan di sana saya. Saya itu pengen masuk ke rahim yang ada janinnya itu di tempat Ibu Iriana, supaya saya nanti bisa jadi wapres. Nah, tapi nggak boleh sama Allah. Pokoknya sami'na wa atokna Tripitara, please. Langsung saya masuklah ke situ. Akhirnya jadi badan tubuh saya sekarang ini, Bapak Ibu. Jadi kira-kira kita hidup ini menjalani apa yang Allah perintahkan atau apa yang ku maui. Pripun Mbak, adik-adik? Perintah Allah. Jadi hidup itu bukan menurutku, tapi harus menurut apa kata Allah. Nah, disitulah kemudian kita sudah selesai di rahim ibu kita masing-masing. Lalu bagaimana? Sekarang ada di Masjid An-Nur. Sedangkan di sini ini kita kalau nggak hati-hati Bapak Ibu, kita bisa tersesat. Jadi betul? Kok bisa tersesat? Karena di sini ini banyak berita-berita hoax, banyak hal-hal yang keliru dibener-benerke, banyak hal benar disalah-salahke. Jadi betul? Karena itu kita harus pakai ilmu. Nah, hari ini kita kumpul bersama menghadapi tahun ke depan, tahun baru kita ini, supaya hidup kita menjadi jauh lebih baik, maka kita dapat bekal ilmu. Nah, sekarang nih, siapapun setelah di sini, ini ada batas waktunya Bapak Ibu. Namanya kita pasti mati. Kita terus Bapak Ibu, kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kita ini pasti mati, dan mati itu kita masuk alam kubur, alam barzah. Alam barzah itu disebut alam kubur, bukan sama dengan kuburan Bapak Ibu. Kok bisa bukan sama dengan? Bukan. Tidak semua manusia dikubur. Leres? Di tempat saya bekerja di kedokteran itu, dulu saya di bagian anatomi dulunya, motong-motong kadaver Bapak Ibu. Sampai hari ini kadaver yang ada, jenazah yang ada ini tidak pernah dikubur, dilebokke lodong, dipres dalam bentuk kaca, kotak kecil-kecil untuk praktikum mahasiswa, dan tak pernah dikubur. Jadi betul? Korban Lion Air di Laut Majene kedalaman 2000 meter, berarti 2 km, nggak ada yang bisa mengangkat jenazah mereka. Betul atau tidak? Karena apa? Orang menyelam kedalaman 30 meter bisa kena penyakit the bend. The bend itu apa? Penyakit pembuluh darah kita melentung terus pecah. Nah, makanya nggak ada yang berani ngambil. Jadi kita ini di alam kubur, maksudnya bukan kuburan, tapi area waktu tunggu yang tidak ada lagi berhubungan dengan dunia, ada sekatnya. Sehingga di sini nih kita nanti dibangkitkan kembali ke alam akhirat. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Masuk Pak Eko? Masuk, alhamdulillah. Bapak Ibu, yang berikutnya ini, apakah arah jalan kita selama ini sudah tepat Bapak Ibu? Tepat kemana? Mengarah pada tujuan hidup. Tujuan hidup kita apa Bapak Ibu? Napa ayo? Tujuan hidup kita itu sudah dibuatkan visi oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita ini oleh Allah dikatakan
tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali kagem ngibadah. Jadi ngibadah kepada Allah. Disitulah kita ini menuju kemana? Surga atau neraka. Kita itu aslinya tadi dari surga, maka kembalinya harus ke surga. Jalan menuju ke surga menika benten kalih ke neraka. Pertanyaan saya, Bapak Ibu adik-adik semuanya pengen masuk surga atau neraka? Surga. Pasti jawabannya surga. Tapi ada tapinya, Pak. Ingin dan mau saja nggak cukup. Karena ada banyak orang inginnya sehat, maunya hidupnya sehat, tapi gaya hidupnya nggak sehat. Leres nambahan. Orangnya pengennya masuk surga, tapi gaya hidupnya menjalani jalan menuju neraka. Dipaksakan mlebu surga malah ngeyel. Kathah napa mboten? Kathah. Jadi kenapa banyak orang bisa salah jalan? Karena jalan menuju surga niku jalannya grunjal penuh batu dan duri yang nyocok. Jalannya elek banget. Sementara jalan ke neraka adalah jalannya hot mix, mulus kayak jalan tol. Walaupun di sini ini mulus, banyak orang terkecoh, maka kita seringkali ketika sholat membaca Al-Fatihah yang ihdinas siratal mustaqim. Ya betul. Minta kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kami, bimbinglah kami ya Allah ke jalanmu yang lurus. Ya betul. Nah, di sini ya Bapak Ibu, pertanyaan ini harus kita untuk muhasabah, untuk berkaca diri kita. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, kaitannya logika dasar hukum dari kita itu bisa mendesain nasib. Nasib itu sebetulnya apa toh? Nasib itu adalah segala apa yang terjadi saat ini dan saat yang akan datang itu akibat ulah kita, Bapak Ibu. Ini sudah disebutkan dalam Quran ya. Semua hal yang namanya terjadi ini kita ini punya andil besar. Nah, makanya di sini kita ini dasarnya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi apa Bapak Ibu? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan atau nasib atau peristiwa yang ada pada suatu kaum. Kaum itu banyak orang, kalau ditarik satu orang gitu, ditarik lebih kecil jadi kita masing-masing. Kecuali mereka, kita ini mengubah apa yang ada dalam diri kita. Saya nunjuk ini. Apa itu? Ada namanya headset Bapak Ibu. Headset. Disinilah ada namanya inner game. Ada satu permainan yang main-mainnya itu dari dalam diri kita. Yang kedua adalah mindset Bapak Ibu. Mindset. Ada headset, ada mindset. Maka itulah yang memainkan peran penting yang ada dalam diri kita ini, yang akan kita ini oleh Allah dibantu mengubah. Maka Bapak Ibu, kita sering doa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Karena ini kata kunci awal pertama. Dikatakan bahwa jika segumpal daging di situ baik, maka baiklah semuanya. Napa nika? Headset, hati kita. Kol itu hati. Maka kalau kita ini hatinya baik, maka mindsetnya baik. Ini nyambung Bapak Ibu. Dalam konteks itulah maka kita ini hidup itu harus pandai-pandai mengendalikan headset kita, hati kita. Yang kedua, mengatur, mengendalikan mindset kita. Nah, sekarang yang berikutnya Bapak Ibu,
Nah ini, Bapak Ibu, kalau saya ini dengan Ustadz Nasrun berhadapan ngeten iki duduk terus dikai angka 6. Dari saya lihat angka 6. Beliau mengatakan, enggak, ini 9. Nggih mboten. Akhirnya napa? Ayal-ayalah. Enggak, ini 6. Ustadz Nasrun ngendika, enggak, ini 9. Nggih mboten. Padahal niki pripun Bapak Ibu? Nah, hidup itu seringnya begitu, maka saya membuat quote nih kok. Peristiwa, ya, peristiwa dalam hidup kita itu adalah bukti dan fakta. Bisa dipersani, bisa didengar, bisa diraba, bisa dirasakan. Itulah sebuah peristiwa, keadaan. Nah, jadi semua keadaan itu adalah bukti dan fakta karena kita seringnya pakai apa? Panca indera. Benar sih? Nah, sekarang yang berikutnya Bapak Ibu. Saya menyampaikan gini, realita hidup, kenyataan hidup itu tergantung persepsi dan suasana hati kita. Kok bisa begitu? Iya, peristiwanya sama. Tapi kenapa orang yang berbeda menangkap berbeda pada peristiwa yang sama? Jadi, sekarang begini Bapak Ibu, saya ilustrasikan. Ustadz Nasrun itu punya peristiwa, bukti dan fakta. Rekening beliau itu di buku tabungannya ada 5M. Kurang oke, 10M. Amin. Ini doa loh Pak. Terus dibuktikan di bank, iya bener ada pokoknya. Rumahnya juga ada, mobilnya ada, mewah gitu ya. Terus berikutnya Bapak Ibu, itu adalah bukti dan fakta. Leres nggih? Terus ngeten, saya yang tidak punya sebesar itu, saya matur Pak Nasrun itu kaya. Ibu-ibu bapak-bapak yang nggak punya harta rekening sebesar itu mesti ngatakan Pak Nasrun itu kaya. Leres Pak? Nah sekarang begini, pertanyaan saya, apakah beliau merasa kaya yang bersangkutan? Saya yakin tidak. Kenapa sebabnya? Nah sekarang itu karena persepsi saya yang nggak punya sebesar itu mengatakan beliau kaya. Padahal kaya itu tidak sesuatu yang nyata, bukan realitas. Saya contohkan bukti Bapak Ibu. Di sini ada nggak yang penghasilannya sebulan mendapatkan 1M lebih dan itu legal? Wonten? Mboten wonten Pak? Kalau jadi direktur BUMN itu lebih Pak. Bahkan ada yang 2M, 4M per bulan Pak, per bulan. Dan itu legal, halal. Pertanyaan saya Bapak Ibu, sudah gajinya, pendapatan resminya aja segitu, masih ngoplos Pertamax sama Pertalite. Leres nggak betul? Kira-kira beliau itu kaya atau miskin? Kok miskin wong duitnya sak bejabun ngoten tok. Nggih mboten? Jadi yang namanya realita, kenyataan yang ada itu persepsi. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Nah, ini materinya agak berat loh ini. Ini bicara hati ya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu. Ketika kita punya mindset, punya headset, hati-hati kita punya perasaan, hati-hati punya pikiran. Karena Allah sampun berfirman dalam hadis qudsi, Ana indandoni abdibi, aku sebagaimana prasangka hambaku. Kalau aku memprasangkai buruk, Allah akan jadikan keburukan itu terjadi pada kita. Kalau kita itu berprasangka baik, maka Allah akan jadikan benar-benar kejadian itu baik. Bapak Ibu pengen prasangka baik napa awon? Baik. Tapi hati-hati Bapak Ibu, otak manusia
Nih, Allah desain itu, kata para ahli neuroscience, karena saya bidangnya itu saraf dan hormonal, jadi banyak belajar tentang saraf ya. Dalam hal ini mereka mengatakan otak manusia desainnya adalah untuk mudah, effortless, tanpa tenaga, tanpa upaya keras, untuk berpikir negatif atau berpikir yang buruk itu sangat mudah tanpa repot-repot. Bapak Ibu coba renungkan baik-baik. Sehari-hari kita itu mudah suudzon apa husnudzon? Suudzon, paling gampang. Nah, kalau kita mau positif thinking, mau husnudzon, itu effortnya besar Bapak Ibu. Butuh tenaga besar, butuh upaya yang luar biasa. Contoh nih, Bapak Ibu, yakin Allah itu menolong kita? Yakin? Yakin Allah menyembuhkan kalau kita sakit? Coba kalau kita itu oleh dokter divonis, Pak Bu panjenengan niku kenging kanker stadium sekawan. Kira-kira Bapak Ibu akan yakin Allah akan menyembuhkan? Itu pertanyaannya. Yang sering terjadi dan banyak orang langsung mati aku. Karena pikiran itu berdasarkan logika bahwa dokter seluruh dunia rungono sing iso jamin tak kaya obat iki mesti mari. Betul atau tidak? Akhirnya kita down, stres. Betul atau tidak? Lalu kita bisa nggak, mudah nggak berpikir positif thinking? Bismillah, insya Allah Allah yang menyembuhkan pasti sembuh. Sakit? Effortnya besar untuk bisa yakin. Ya betul. Nah inilah satu hal yang terjadi Bapak Ibu, karena kita itu melihat cobi gambar apa nih Bapak Ibu? Pripun? Jalan macet. Ini sebagai ilustrasi. Kalau kita melihat jalan ini macet, semua akan mengatakan itu macet. Terus bagaimana respon kita? Di dalam otak kita ini akan berbisik, ada inner voice, ada bisikan-bisikan ini. Bisikannya apa? Waduh, iki telat iki. Waduh, iki ketinggalan pesawat iki. Ya, orangnya masih di dalam mobil kena macet, yang terjadi pikirannya sudah sampai bandara. Akhirnya orang tekan-tekan lagi. Jadi kemrungsung. Itulah kita. Padahal ini ada peristiwa yang macet ini, posisinya ada orang begitu macet. Alhamdulillah ya Allah, saya tak ngaji. Bisa sambil ngaji, bisa sambil mengerjakan yang lain. Betul apa tidak? Karena macet. Jadi kita ini dalam melihat sebuah peristiwa yang sama, beda responnya, tergantung headset dan mindset. Jadi betul. Nah sekarang ini Bapak Ibu, makanya orang itu sering bingung ketika melihat sesuatu itu, karena sering menggunakan logika fisik, logika ilmiah. Maka banyak orang kalau apa-apa kok di logika, itu pasti Bapak Ibu calon orang gampang stres ya. Nah sekarang ini nasib baik dan buruk kita itu tidak ditentukan satu program studi. Jadi kalau program studi teknologi kayu niku mboten mesti dadi nasibe apik. Nggih mboten. Padahal ya ora ono program studi teknologi kayu. Profesi pekerjaan tidak menyebabkan nasib kita itu mesti baik, mboten Bapak Ibu. Nggih mboten. Saya itu punya guru saya itu seorang dokter spesialis jantung, dari sejak awal sampai akhir meninggal belum haji dan tidak punya rumah Bapak Ibu, lulusan luar negeri. Kok bisa? Profesi pekerjaan belum tentu membuat dia seperti yang kita bayangkan, betul atau tidak? Nah yang berikutnya Bapak Ibu, gelar akademik.
gelar akademik recek niku mboten marahi nasibe apik. Nggih mboten? Nah, yang berikutnya, jabatan. Jabatan itu bukan membuat nasib kita jadi lebih baik dan menentukan pasti baik. Enggak. Betul apa tidak? Siapa yang kena KPK, apakah orang tidak punya jabatan atau punya jabatan? Jabatannya tinggi atau jabatannya rendah? Tinggi. Yang berikutnya, tempat sekolah atau kampus ternama. Kita kuliah ini di sekolah favorit tidak menjamin nasib kita baik dan tidak menjamin nasib kita buruk. Yang menjamin itu nasib kita ditentukan hati, jiwa kita, Bapak Ibu. Kalau itu hati kita bening, itulah nanti kita bisa mutmainah. Makanya nanti Allah panggil, ya Tuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi hati, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, hidup ini jalan seringkali ada di persimpangan. Akhirnya bingung, iki ngalor po ngidul, iki belok kiri po kanan. Nah, sekarang ini hidup kita ini Bapak Ibu, kita perlu sadari bahwa hidup kita semua ini adalah dalam area takdir Allah. Maka rukun iman itu salah satunya adalah mengimani takdir Allah. Nah, di sini Bapak Ibu, kita itu ada dalam qada dan qadarnya. Dalam posisi seperti itu, kita ini namanya dikuasai oleh Allah. Nah, sekarang di dalam penguasaan Allah ini kita itu digenggam. Nah, sekarang Allah dalam menggenggam kita ini salah satunya memberikan kepada kita ada sebuah kompetensi, ada sebuah amanah-amanah yang Allah berikan pada kita. Amanah itu yang saya sebut dengan free will, Bapak Ibu. Free will niku napa? Sebuah kebebasan bersikap, sikap niku ada di dalam pikiran kita, dan bertindak. Bertindak itu ucapan maupun gerakan tubuh. Nah, ini semua adalah sebuah amanah yang sifatnya sementara dan dimintai pertanggungjawaban, Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu Allah berikan kebebasan, pasti ada sebuah konsekuensi. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, area free will kita inilah yang seringkali kalau kita nggak sadar, itu kita menuruti free will kita yang tidak pakai ilmu. Karena apa? Hanya mengandalkan bukti dan fakta. Area free will kita ini ada yang 100% itu apa? Berhasil terhadap apa yang kita ikhtiarkan, Bapak Ibu. Contohnya ini, otak saya bilang kepada tangan kanan saya, wahai tangan kanan, tolong ambilkan remote yang ada di tangan kirimu. Lalu ini tangan ini mengambil. Antara perintah, ikhtiar, bergerak, hasilnya betul 100%. Nggih betul? Nah, ikhtiar apa yang diusahakan kita berhasilnya 100%. Ini dalam dunia nyata itu hanya 10% dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kok begitu? Rasionalitasnya nanti ada di slide berikutnya. Nanti akan saya jelaskan. Jadi Bapak Ibu, kita ini dalam bentuk 10% ini karena berdasarkan otak kita ini, para ahli mengatakan bahwa otak manusia kita ini yang berfungsi dalam bentuk kesadaran, cara kerjanya dengan sadar, itu cuma 10%. Contohnya ini tadi saya otaknya merintahkan tangan bergerak, ini betul. Maka hal inilah yang kemudian oleh para orang yang melihat fisik secara zahir bisa dilihat tadi, akhirnya bilang begini Bapak Ibu,
hasil itu tak pernah mengkhianati usaha. Nate mireng atau baru sekarang? Ini maaf, quote enak didengar, logis, tapi nyesatkan kita. Maka saya membuat quote tandingan. Hasil itu tidak selalu setia dengan ikhtiar kita. Kenapa? Karena ikhtiar itu area kita, hasil itu wilayahnya Allah. Benar? Pertanyaan saya untuk menjawab sebuah quote yang sesat tadi. Apakah orang nikah itu pasti punya anak? Ribut jawabin Pak. Terus misalnya kalau kita punya quote yang menyesat yang tadi disampaikan pada orang yang tidak punya anak, kowe seprono prene orang dianai mergo kowe usahamu kurang, coba loh mbok sing tenanan. Oh iya tenanan, ikut program bayi tabung. Oh, ilmiah itu bayi tabung kan sing nglakoni yang mengerjakan dokter nggih betul, pakai ilmu ilmiah. Tapi ilmu ilmiah ini ya ora ilmiah. Sebabnya apa? Dokter manapun di klinik Permata Hati Sarjito maupun di Surabaya di Rumah Sakit Sutomo, itu klinik bayi tabung ora wani jamin 100% kalau kowe melu program itu bayar 1 juta mesti duwe anak. Mereka akan mengatakan 50% berhasil, 50% gagal. Lalu tanda tangan inform consent. Menyetujui? Ya, setuju. Nanti kalau gagal nggak boleh menggugat. Ya, tanda tangan. Betul apa tidak? Wani jamin? Nggak ada. Jadi itulah sebuah kenyataan real bahwa hasil itu adalah wilayah Allah. Siapa yang belajarnya luar biasa hebatnya, dia juara kelas, lalu tes masuk di UGM dengan UTBK, apa mesti berhasil? Banyak yang tidak. Betul apa tidak? Terus kita ngomong kowe le sinau ra tenanan, sing ngomong ngono iso diantemi karo sing sinau niku wae. Nggih to mboten? Itu sebabnya apa? Hasil bukan wilayah kita, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini yang kedua, free will itu ikhtiar kita hanya bersifat mempengaruhi. Contohnya hari ini, saya hari ini menyampaikan materi ini, saya menggunakan free will saya semaksimal mungkin yang terbaik cara menyampaikannya. Tapi maaf Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa paham dan tidak bukan wilayah saya. Jadi saya menerangkan dengan jelas misalnya, dengan baik, sing radong ya oke. Betul atau tidak? Jadi yang membuat paham bukan saya. Yang membuat paham sinten? Allah, bukan saya. Jadi Bapak Ibu, kita hanya mempengaruhi, aku hanya jadi influencer, hanya mempengaruhi. Bapak Ibu sakit, pergi ke dokter, dikasih resep, kasih obat. Dokternya bisa menjamin, wes ngombe mesti mari. Itu nggak ada dokter yang berani ngomong gitu. Leres apa? Ini minum obat, saya sedang mempengaruhi tubuh saya. Mari karora Allah. Jadi betul? Karena 4 hal di dalam teori medis ya. Yang pertama, kalau orang diobati, kemungkinan pertama itu iso mari 100%. Loro panu. Didatangkan dokter ngobati, terus kemudian disalepi mari hilang 100%. Iya betul. Itu harapan semua orang. Tapi yang kedua, duwe penyakit tensi, hipertensi. Pak Bu niki obatnya diunjuk nggih, Kang Desartan, amlodipin napa-napa obatnya diunjuk nggih. Niki kapan kula mandek minum obat? Sak lawase Pak. Sak dumuginipun Bapak mangke kapundhut. Nggih bener. Kenapa sebabnya? Itulah namanya kita hanya mempengaruhi, mengendalikan. Ra minum obat tensinya munggah. Nggih bener. Jadi diobati seumur hidup. Yang ketiga, diobati sembuh 100% tapi cacat. Lu kok bisa? TBC. Nah,
Orang TBC itu diobati 100% sembuh, bakterinya hilang. Ning paru-parunya restriksi, napasnya terus pendek-pendek. Jadi nah, Bapak Ibu, jadi kita ini area yang sekian ini 90% Bapak Ibu. Otak manusia ini dalam hal ini 90% berfungsinya adalah involunteer. Involunteer itu tak sadar. Bapak Ibu saged mboten perintah kepada jantung ketika jantungnya deg-degan. Tung tung nyung mbok rada alon-alon, aku ora penak saged. Mboten saged to? Baju baru disetrika kasih minyak wangi, terus kemudian kita bilang, kelenjar keringat ojo metu sik ya. Engko ndak klambiku apek. Saged ngatur? Mboten to? Nggak bisa Bapak Ibu. Nah inilah yang tadi saya katakan, ini konsep autonomic quotient, kecerdasan dari sistem otonom, sistem tak sadar. 90% kinerja tubuh manusia, pembuluh darah, darah yang ngalir, plasma kita mengalir dari antar jaringan sirkulasi ini tidak bisa kita kendalikan. Ngerti mboten? Organ-organ tubuh kita, ginjal gawe pipis, awake dhewe ra iso ngatur. Njel-njel aja gawe pipise, aku ndak kepoyo-poyo padahal aku arep tawaf. Nggih mboten? Mboten saged. Emosi itu sesuatu yang bisa sifatnya refleks. Maka nek wis gebatut trung ngoten iki wis. Makanya yang harus kita kendalikan mencegah. Dan disinilah kita saraf otonom itu 90% ngatur seluruh tubuh kita. Niki Bapak Ibu. Otak sampai di saraf bagian tulang punggung ini, di sini dalamnya ada medula spinalis, itu saraf pusat. Sarafnya pusat itu ada dua, otak dan medula spinalis. Ini semua saraf ini mengatur semua tubuh kita. Nggak ada yang tidak diatur oleh dia. Dan itu sistemnya otonom. Nggih mboten? Contoh Bapak Ibu, sing nyetir anake, ibune ana ning sampinge. Lele aja banter-banter. Lele awas. Ibu ada di samping anaknya yang nyetir, remnya ada sebelah kanan, yang namanya ibu ikut ngerem. Kira-kira engko medun kenceng-kenceng mboten sikile. Niki itu terjadi Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, hidup ini cobalah kita rencanakan ke depan. Saya tanya pada Bapak Ibu, adik-adik semuanya, hidup ini nanti kita pasti mati. Pengen mati secara husnul khotimah napa su'ul khotimah? Nah, itu harus didesain hari ini Bapak Ibu. Kalau tidak, ini risikonya. Logika di dalam proses menentukan masa depan kita, nasib kita, nasib ini di sebelah kanan ini. Nah, oleh orang yang bernama Robert Cooper, seorang psikolog, beliau meneliti dari berbagai persoalan kehidupan, ternyata nasib kita ini ditentukan oleh heart set kita, yaitu perasaan atau kondisi hati. Hati inilah yang kita kalau gonjang-ganjing maka pikiran kita gonjang-ganjing. Ya. Maka kita selalu mohon ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dini. Ketika saya memulai tadi membaca doanya Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ini kenapa? Karena Nabi Musa itu mau ngadepi Firaun dalam posisi tidak hanya raja tapi ngaku Tuhan. Luar biasa toh. Posisinya apa? Musa agar bisa menghadapi dengan baik, maka mintanya, ya Allah, lapangkan dadaku agar aku menjadi mutmainah, menjadi tenang. Kalau tenang, pikiran menjadi berpikirnya husnuzon. Betul atau tidak? Jadi berpikir yang jernih, berpikir yang bisa taktis, dapat menerima sebuah informasi dari Allah.
bisikan-bisikan Allah untuk menuntun kita. Maka Bapak Ibu, kalau perasaannya buruk, pasti pikirannya buruk. Jadi Bapak Ibu, otak kita ini kalau sudah mereka memasukkan informasi di dalam otak ini, segala hal yang buruk keluarnya pasti buruk, Pak. Garbage in, garbage out, sama. Masuknya baik, keluarnya baik. Masuknya buruk, keluarnya buruk. Betul atau tidak? Masuknya teh, keluarnya teh. Tidak bisa masuknya teh, keluarnya kopi. Bapak Ibu, bisa kita buktikan. Dengkul saya ini kalau terantuk meja atau kursi, duk, apa kalimat muncul pertama di mulut? Tergantung kebiasaan kita, hatinya ini biasa tenang napa mboten. Ucapan itu tergantung dari pikiran kita. Biasa jeduk ngeten niki terus posisinya heli. Pripun Bu? Jegok. Kebun binatang keluar. Itu karena dia biasa hari-hari misuh. Misahnya apa-apa, misuhnya itu. Nah, sekarang ini Bapak Ibu. Jika pikirannya baik, maka ketika dia mengucap mesti kalimatnya thayyibah. Begitu duduk, astagfirullah, alhamdulillah, ming dengkule ora apa-apa. Nggih mboten? Kalimatnya adalah thayyibah. Terus yang berikutnya Bapak Ibu. Pikiran itulah yang akan menyebabkan ucapan atau tindakan behavior kita. Disitulah tindakan ini kalau diulang tidak hanya sekali, jadilah kebiasaan. Orang menyebut habit Bapak Ibu. Nah sekarang ini, kalau kebiasaan ini berlangsung lama, namanya karakter. Dan karakter inilah yang menyebabkan nasib kita. Karakter buruk, nasib pelek. Karakter buruk, matinya su'ul khotimah. Maka Bapak Ibu, sebuah survei menyebutkan, karena survei ini dilakukan oleh orang sing gawene nalkin. Siapa? Rohaniawan di rumah sakit PKU. Beliau itu setiap kali orang yang sudah pada kondisi terminal penyakitnya terus memantau dan mendekati orang yang mau sakaratul maut. Ditalkin. La ilaha illallah. Yang bisa menirukan hanya 10% dari 100% yang meninggal. Pertanyaannya, kok ming dituntun ngono kok angel? Pertanyaan saya Bapak Ibu. Bapak Ibu, adik-adik semuanya, kalau nanti kita meninggal, tahu nggak? Bisa jamin nggak kita itu ditunggoni orang yang keluarga terdekat kita? Sakit buatan? Buatan. Disitulah terjadi di saat seseorang meninggal banyak dijumpai meninggalnya rakonangan tonggone. Betul atau tidak? Tetangga bapak saya di Bulak Sumur itu karena sudah biaya sepuh-sepuh, tonggone ora ngerti nak ada orang meninggal, anaknya ada di luar kota, 3 hari baru ketahuan kok ora ketok jedal jedul. Pernah Prof. Jamaluddin Ansok juga terjadi di rumahnya Sambilegi, 3 hari baru konangan, padahal rumahnya ada CCTV di dalamnya. Besoknya Bapak Ibu, orang yang dibisiki ditalkin aja raiso niroke kata. Nah itulah karakter kita. Kalau kita biasa perasaannya tenang, kemudian yang namanya pikirannya baik, ucapan ngendikannya baik, tindakannya baik, melihat sesuatu dengan penuh ketenangan, maka orang ini disebut karakternya penyabar. Jadi betul? Sehingga kalau mati dia ini insya Allah nasibnya husnul khotimah. Amin. Lalu bagaimana nak perasaannya sering meledak, guncang gancing, pikirannya elek, ucapannya, tindakannya elek, yang terjadi gampang emosi, namanya kebiasaan emosi tadi, karakternya temperamen.
resiko karakter temperamen nasibe kena stroke. Gitu mboten? Jantungnya bengkak, jantungnya buntet, penyakit-penyakit fatal. Jadi itulah Bapak Ibu, nasib kita ini ditentukan heart set dan mindset. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nggih mboten? Allah tak akan mengubah kita. Yang diubah itu kita harus mengubah diri kita yang ada dalam diri ini loh. Kalau kita mengubah, Allah akan ubah. Peristiwanya seperti itu, tapi kita menjadi tidak bermasalah. Masalah itu bukan di luar kita, masalah itu ada di dalam diri. Itulah saya nyebut inner game, Bapak Ibu. Maka ajakan saya Bapak Ibu, mari perasaan hati kita, pikiran, tindakan dan seterusnya itu kita kendalikan, bukan menurutku, tapi harus menurut Allah, sehingga kita hidup itu dengan penuh love and gratitude, cinta dan rasa syukur. Itulah kehidupan kita nanti, karakter kita baik dari hari ke hari di bulan Muharram dan bulan-bulan seterusnya sampai kembali ke Muharram berikutnya. Itulah hidup ini kita fastabihul khairat, bukan berlomba-lomba kita berlomba dengan orang lain, berlomba-lombanya kita dengan kita. Maka hidup jangan berlomba kita dengan orang lain, banding-bandingnya dengan orang lain, itu salah. Bapak Ibu pasti stres. Karena kita berlomba-lomba dalam kebaikan itu apa? Berlomba hari kemarin dengan hari ini, kita jadi orang yang lebih baik atau menjadi orang yang lebih buruk. Yang hari depan lebih baik dari hari ini. Maka di tahun baru ini Bapak Ibu, mari kita desain nasib kita ke depan lewat tadi, mengondisikan hati kita tetap dalam kondisi terus tune in cinta kita kepada Allah, agar selalu tadi Bapak Ibu sudah dzikrullah anytime everywhere, dimanapun tempat Bapak Ibu, selalulah dzikrullah, selalulah ingat Allah, maka pikiran selalu dituntun Allah, tindakan kita dituntun Allah, sampai akhirnya segala apa yang kita lakukan lillahi rabbil alamin. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi itulah hidup kita, jadi orang yang mukhlis, ikhlas. Yang itu iblis, setan, rakodal. Sehingga kalau kita sakaratul maut nggak ada yang nunggoni, setan nggak akan membelokkan kita jadi su'ul khotimah, tetap husnul khotimah. Amin. Makanya Bapak Ibu, maka dari itu Bapak Ibu, yang terakhir orang lagu. Nah, hidup itu jalan menuju ke Allah. Insya Allah di tahun 1 Muharram, nah sekarang sudah 3 Muharram ya, maghrib bau, gitu. Jalan kita untuk selalu kita istiqomahkan menuju ke jalan Allah, sebagaimana doa kita di Al-Fatihah tadi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Bapak Ibu, apa yang kita kaji bersama ini bisa kita amalkan sesarengan ya Bapak Ibu. Latihan terus menerus. Latihan yang terbaik adalah bersama orang-orang terdekat kita yang tidak punya batas. Siapa itu? Pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita. Maka kita akan jadi lebih efektif latihnya. Maka alhaqu rabbikum, kalau benar semua ada datang dari Allah. Kalau ada salah dari saya, itu kedhaifan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa nih dokter. Terima kasih dokter. Bapak dan Ibu, ada satu hal yang tadi menggelitik saya ya. Ternyata
setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya. Cuma kadang-kadang saya berpikir kekurangan saya cuma satu, nggak punya kelebihan. Punya Pak. Oke. Ya, terima kasih sekali Dokter Tri Pitara ya, dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ya, Fakultas Kedokteran ya, Dok. Oke, salam buat Dokter Ardi Pramono. Ya. Wah, kencang cekak. Itu teman sekelas saya waktu SMA. Oh, Oke. Demikian tadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas dan mbak-mbak semua telah diuraikan dengan jelas, dan moga-moga ini akan menambah ilmu kita ya. Paling tidak mulai hari ini kita menyadari siapa diri kita, kemudian kita mencoba memahami siapa diri kita, kita mencintai diri kita, dan akhirnya kita juga akan mencintai sesama, dan cinta itu hanya benar-benar karena Allah semata. Ya, luar biasa. Terima kasih dokter. Ya, monggo Bapak dan Ibu, kita tutup kajian kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Panitia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas semua bantuan, baik berupa tenaga dan bantuan-bantuan yang lain, sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apapun. Oke, saya ucapkan selamat malam, dan monggo kalau yang mau undur ya, moga-moga selamat sampai di rumah nanti bertemu dengan keluarga. Dan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.